Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tahapan penutupan pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Untuk materinya, simak video berikut ini. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mensyukuri hakikat akuntansi sebagai sistem informasi keuangan. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, responsif, dan proaktif dalam melakukan kegiatan tahapan akuntansi perusahaan dagang. Yang ketiga, menganalisis siklus akuntansi perusahaan dagang. Dan yang keempat, mempraktikkan tahapan laporan akuntansi perusahaan dagang. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, jurnal penutup atau closing entry. Pengertian dari jurnal penutup adalah ayat jurnal untuk mengenalkan saldo perkiraan sementara. Jika perusahaan ingin mengetahui laba atau rugi suatu perusahaan dalam satu periode. Sumber penyusunan alat jurnal penutup berasal dari kertas kerja kolom rugi laba. Apa sih fungsi dari jurnal penutup? Jurnal penutup berfungsi untuk menutup akun-akun sementara supaya menunjukkan saldo nol. Sehingga setelah dibuat jurnal penutup dan diposting ke akun buku besar, akun yang mempunyai saldo hanya akun real saja. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang prosedur penyusunan jurnal penutup yang dilakukan dengan urut. Yang pertama ada pendapatan. Untuk menutup akun ada akun pendapatan, beban, terus kemudian ikhtisar laba rugi yang diperoleh dari laba, terus kemudian ada ikhtisar laba rugi jika derita rugi, dan pengambilan brief. Untuk akun jurnal penutup sudah jelas bahwa pendapatan ada di debit dan di kredit adalah ikhtisar laba rugi. Terus kemudian ikhtisar laba rugi ada di debit, sedangkan beban-beban ada di kredit. Kemudian ikhtisar laba rugi berada di debit, modal pemilik ada di kredit. Modal pemilik ada di debit, ikhtisar laba rugi ada di kredit, dan modal pemilik ada di debit, price pemilik ada di kredit. Kemudian kita masuk ke dalam neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Apa sih post closing trial balance itu? Setelah posting jurnal penutup ke akun buku besar masing-masing selesai dilakukan, maka langkah berikutnya adalah memeriksa keseimbangan jumlah saldo debit dan kredit pada akun-akun buku besar dengan cara membuat neraca saldo setelah penutupan. Setelah kita mempelajari tentang jurnal penutup, saatnya kita mempelajari tentang jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan jurnal kebalikan dari jurnal penyesuaian yang dilakukan pada awal periode berikutnya. Akan tetapi tidak berarti semua jurnal penyesuaian dilakukan penyusunan jurnal pembalik. Bentuk-bentuk dalam jurnal penyesuaian yang dibuat jurnal pembalik sebagai berikut. Bisa dilihat di sini dan dipahami ada pencatatan jurnal pembalik. Sudah lengkap beserta akun-akun yang akan dicatat pada jurnal pembalik. Nah, berikutnya ini ada salah satu contoh toko manfaat yang dibuat dalam pencatatan jurnal penutup. Bisa dilihat dan dipahami apa saja sih yang termasuk ke dalam jurnal penutup. Berikutnya di sini ada jurnal pembalik. Contoh dari toko manfaat bisa diingat-ingat ya untuk akunnya. Nah, setelah kita mempelajari jurnal penutup dan jurnal pembalik, saatnya kita merangkum apa aja materi yang tadi dijelaskan. Yang pertama, ayat jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun-akun sementara sehingga saldonya menjadi nol. Yang kedua, ada 4 kelompok akun yang harus ditutup pada periode akhir, yaitu yang pertama, ada akun pendapatan, yang kedua, ada akun beban, dan yang ketiga, ada ikhtisar laba rugi, dan yang terakhir, ada akun price.
Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca yang berisi akun-akun real yang berguna untuk memeriksa keseimbangan jumlah saldo debit dengan kredit akun-akun buku besar setelah dilakukannya penutupan. Terus kemudian pada jurnal pembalik itu adalah jurnal yang dibuat pada periode awal akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun real baru. Ayat jurnal yang memerlukan jurnal pembalik antara lain, yang pertama beban-beban yang masih harus dibayar, yang kedua beban yang dibayar di muka jika dicatat dengan pendekatan laporan laba rugi, dan yang ketiga pendapatan yang masih harus diterima, dan yang terakhir ada pendapatan diterima di muka jika dicatat dengan pendekatan laporan laba rugi. Sekian pemaparan materi dari tahapan penutupan perusahaan siklus akuntansi dagang. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.